sebenarnya untuk mengingat Allah. Ya. Karena Allah itu nama daripada dirinya. Kalau Allah itu nama daripada dirinya, itu maknanya diri dengan namanya tidak akan pernah berpisah cerai. Jadi ketika kita sebut namanya, jelas orangnya yang sebenar-benarnya. Karena diri dengan nama itu Esa, Bapak Ibu. Apa bedanya dengan diri dan nama kita masing-masing? Contoh, diri Ustadz dan nama Ustadz. Ketika Ustadz duduk di hadapan Bapak Ibu sekarang ini, ya, Ustadz duduk, apakah nama Ustadz itu letaknya di atas di almari? Atau nama Ustadz itu nyata dan wujud pada diri Ustadz? Tentu nama diri Ustadz itu betul-betul nyata wujud pada diri Ustadz. Oleh karena itu, di mana letaknya nama Ustadz? Nama Ustadz letaknya pada diri Ustadz. Ya, berarti nama dengan diri Ustadz tidak pernah berpisah cerai dia. Ini dalam hal kita mengenal akan diri supaya kita bisa mengenal akan Allah. Orang yang sudah kenal Allah pasti dia ingat akan Allah. Jadi diri kita itu adalah hayat. Hayat itu hidup. Mana yang dikatakan hayat, mana yang dikatakan hidup? Kalau memang itu ucapan. Kalau itu dalam bentuk kata-kata. Yang setiap yang disebut pasti ada orangnya. Berarti yang dikatakan hayat yang hidup di dalam diri Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nah, ini kita rinci. Nyawa nyatanya wujud Allah. Lalu di mana nyawa itu sebenarnya? Nyawa itu, ya, yang dikatakan hayat tadi, meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan nyawa. Berarti nyawa itu tidak di luar dan tidak pula di dalam. Akan tetapi dia meliputi luar dan dalam. Begitulah kita menjabarkannya, bahwa yang dikatakan hayat yang disebut nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan nyawa. Lalu mana yang dikatakan nyawa itu? Yang sebenarnya. Karena nyawa itu baru dalam sebutan kita juga, baru yang meliputi yang mana. Yang dikatakan nyawa itu yang disebut namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik ini Bapak Ibu dari hidung itu. Kadang kita sulit betul mencari namanya si hidup. Payah betul kita mencari yang mana yang nyawa itu. Padahal setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita senantiasa bernapas. Kalau kita tidak bernapas, maka kata Ustadz Bakapi doang Bapak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kenalilah napas itu. Napas itulah yang nyawa, nyawa itulah yang hayat itu. Kalau kita sudah paham hayat itu yang nyawa, nyawa itu yang napas, maka kenalilah siapa napas itu yang sebenarnya. Masuk kita ke dalam lagi. Yang dikatakan napas itu adalah ruh Bapak Ibu. Ya, ruh itulah sebenarnya yang dikatakan napas, ruh itulah yang dikatakan nyawa, ruh itulah yang dikatakan namanya hayat. Itu yang diri Bapak Ibu, itu yang diri kita. Kalaulah ruh itu yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu dan Ustadz, lalu siapa sebenarnya ruh itu? Ya, maka dibukakan oleh Allah rahasia ruh itu. Wa yus'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Maka beri jawaban kepada mereka, ya Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Ruh itu rahasia Allah. Kalaulah ruh itu rahasia Allah, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang mengenal tentang rahasia Allah yang disebut ruh itu? Tentu ada yang tahu dan ada yang mengenalnya Bapak Ibu. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa mengenal rahasia Allah itu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
tidaklah aku beritahukan kepada kamu rahasia ruh, melainkan hanya sedikit, kata Allah. Jadi orang yang tahu tentang rahasia ruh itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan kepada dirinya. Sedikit Allah beritahukan kepada kita tentang rahasia ruh, itu banyak dalam pandangan kita, Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan kita, baru sedikit dalam pandangan Allah itu. Makanya ruh itu, ya, ketika dia sudah ditiupkan ke dalam batang tubuh ini, Bapak Ibu, di situ disebut namanya akal, di situ disebut namanya arif, di situ disebut namanya nyawa, di situ disebut namanya jiwa, di situ disebut namanya kolbu, di situ disebut namanya nafsu, di situ disebut namanya mutmainah, disebut namanya dengan lawama, disebut namanya dengan amarah, ya, disebut namanya dengan nafas, disebut namanya dengan basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, disebut namanya ikhtiar. Jadi nama itu pada diri Bapak Ibu ketika dia sudah ditiupkan pada jasad ini, maka dia memiliki nama sesuai dengan kondisi dan situasinya. Ini yang mesti dipahami. Ya, jadi yang diri Bapak Ibu untuk bisa kita mengenal Allah dan mudah kita mengingatnya, kenali diri kita itu. Diri kita itu yang ruh itu yang sebenarnya. Setelah Bapak Ibu paham yang ruh itu sebenarnya diri kita, tilik lagi ke dalam siapa ruh itu yang sesungguhnya. Ruh itulah sebenarnya Bapak Ibu yang disebut namanya rahasia Allah atau disebut sifat Allah. Ya. Kalaulah ruh itu dikatakan sifat Allah yang mana? Itu yang disebut namanya sifat ma'ani, sifat yang 7. Mana yang dikatakan sifat ma'ani, sifat yang 7 itu Bapak Ibu? Sifat ma'ani, sifat yang 7 itu, itulah yang dikatakan sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, dan hayat. Jadi, sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, dan hayat itu yang dikatakan sifatnya Allah. Kalaulah itu dikatakan sifat Allah, ya, siapa sebenarnya si sama, si basar, si kalam, si kuda, irodat, dan hayat tadi? 7 sifat ma'ani tadi yang dikatakan sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodah, dan hayat, itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad itu.